Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Klaten. Saya Fitria Irawati, bertugas di SD Negeri 1 Mayungan. Sebelah kanan saya Ari Zuknil Fauza, bertugas di SD Negeri 2 Manjung. sebelah kiri saya Radityo Norastadi, bertugas di SD Negeri 1 Nduwe. kami bertiga akan mempraktikkan kucing supervisi akademik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ari. Selamat pagi Pak Radit. Saya senang sekali ya bertemu Pak Ari di hari ini untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching Pak Ari. Saya di sini ingin memberikan dukungan bagaimana saya dapat membantu Pak Ari. Terima kasih Pak Radit. Saya ingin membimbing jenengan, ingin membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan proses mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermanfaat. Baik Pak Ari, saya akan mendukung Pak Ari dalam hal yang tadi sudah diutarakan oleh Pak Ari. Bagian mana yang ingin Anda fokuskan Pak Ari? Saya berharap Pak Radit dapat memperhatikan cara saya mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan yang bermanfaat. Oke, ini ya Pak, sudah saya catatkan ya Pak. Saya catat. Bagaimana menurut Pak Ari, dalam mana tingkat kemampuan Pak Ari dalam hal ini? Gini Pak, saya ingin lebih percaya dalam peningkatan mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif Pak, yang akan berguna dalam proses coaching saya besok. Nah, dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih baik dan membimbing murid dalam pembelajaran Pak. Oke Pak Ari, saya paham ya Pak yang sudah Pak Ari ungkapkan. Apa harapan Anda Pak dari observasi kita nanti? Begini Pak, saya berharap observasi ini memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu saya, akan membantu perkembangan saya khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermanfaat. Oke Pak Ari, terima kasih. Bertemu besok ya Pak, pas Iya Pak. Pak Ari, Ya, selamat siang Bu Fitri. mengganggu waktunya. Oh tidak Bu, tidak sama sekali. Gimana Bu? Kosong misalnya. Alhamdulillah kosong Bu ini. Ini Pak, mau sharing-sharing. Iya. Kira-kira apa yang ingin Bu Fitri ceritakan? Gini Pak, ini kan sudah mau tes ya Pak. Iya. Dan anak-anak saya itu kok nilainya itu semakin hari semakin menurun. Iya. Itu yang tuntas itu harus hanya 60%. Terus apa yang harus saya lakukan seperti itu Pak. Jadi menurut Bu Fitri, apa yang akan Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini Bu? Dari hari ini saya sharing dengan Pak Ari itu supaya saya bisa menyelesaikan Pak masalah yang itu tadi ya, menurunnya semangat belajar sehingga menyebabkan nilai KKM itu tidak lintas. Menurut Bu Fitri, hal apa yang bisa membuat murid-murid jenengan itu kurang antusias dalam pembelajaran di kelas? Ya, Pak, sepertinya saya itu monoton Pak pembelajarannya. Mungkin anak jadi bosan. Iya. Selain itu juga sumber belajar yang saya pakai itu ya juga hanya dari buku paket, dari LKS anak. Itu mungkin jadi anak belajarnya kan tidak semangat. Ya, tidak asik. Oh begitu Bu. Nah, kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu antusias? Kira-kira apa? Bu Fitri? Sepertinya anak-anak itu suka dengan hal yang baru ya Pak ya. Oke. Mungkin saya akan menggunakan LCD proyektor, saya tampilkan video dari YouTube, kemudian saya ajak anak-anak itu belajarnya di luar Pak. Jadi tidak monoton hanya di dalam ruangan. Saya ajak kemana, kita lihat alam itu kan jadi anak semangat belajarnya meningkat lagi. Ya. Wah benar Bu, saya sependapat dengan Bu Fitri. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan belajar di kelas Bu? Ya, menurut saya nanti anak saya libatkan Pak. Jadi yang kemarin itu kan saya ya banyak bercerita, saya banyak memberikan materi, habis itu saya gali
ide-idenya. Nah, untuk ini Bu, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid, kira-kira apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Kira-kira penyebabnya apa? Bisa jadi apa tugasnya itu terlalu banyak. Ya karena juga saya mau tes apa itu, tes tugasnya saya berikan yang apa banyak ya, biar materinya itu sudah tersampaikan ya. Tapi dari siswa sendiri itu malah terlalu bosan, berat kan dengan tugas yang banyak itu, jadi malah mungkin nggak usah mengerjakan sekalian aja, seperti itu mungkin. Nah, kalau boleh tahu Bu Fitri, kira-kira Ibu itu menggunakan sumber belajar apa saja? Kalau yang kemarin itu masih textbook Pak, jadi yang dari LKS siswa sama kepake dari perpustakaan. Kira-kira ada sumber yang lain nggak Bu selain buku teks? Ini baru mencoba Pak. Yang mencoba itu cari dari referensi dari YouTube, kemudian dari TikTok, dari blog, itu saya kombinasikan. Nah, betul sekali nih Bu Fitri, saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat siswanya akan lebih antusias dalam proses pembelajaran. Jadi sekarang apa rencana penjenengan untuk menyelesaikan masalah ini Bu Fitri? Yang pertama itu Pak, saya akan merubah metode pembelajaran. Itu menghasilkan Pak. Kemudian selain itu juga media yang saya gunakan itu juga saya akan update. Yang kemarin itu masih konvensional, nanti saya update dengan materi-materi yang terbaru, ya, yang mengasihkan, menarik, gitu. Sehingga selain itu juga saya akan menerapkan pembelajaran diferensiasi Pak. Wah, bagus sekali ya Bu. Semoga apa yang Ibu rencanakan bisa berhasil ya Bu. Kira-kira apa komitmen Bu Fitri terhadap rencana ini? Kira-kira komitmennya apa? Komitmennya saya akan lakukan ini dengan waktu yang kontinu Pak. Artinya tidak hanya sekali, tapi saya berusaha untuk melakukan pembelajaran seperti ini itu juga istilahnya misalnya seminggu 2 kali atau 3 kali, tidak 11 kali atau nanti waktunya kontinu. Wah, bagus sekali ya Bu Fitri ya, sangat mendukung. Mudah-mudahan apa yang Bu Fitri lakukan bisa berjalan dengan lancar dan sesuai harapan ya Bu. Selamat siang Pak Ari. Selamat siang Pak Radin. Oke, terima kasih ya Pak telah menyediakan waktu untuk berbicara dengan saya. Saya ingin ini Pak membahas hasil observasi yang tadi saya lakukan pada sesi coaching Bapak. Bagaimana Pak performa dalam kompetensi tersebut Pak? Saya merasa bahwa saya telah melakukan dengan baik Pak dalam kompetensi ini. Oke ya. Apa yang membuat Bapak merasa demikian Pak? Saya merasa telah mendengarkan aktif Pak dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan baik Pak. Oke ya, kalau boleh ini Pak ya, apa itu berbagi hasil pengamatan saya Pak ya. Saya melihat bahwa Pak Ari tadi sudah melakukan memberikan pertanyaan berbobot dan mendengarkan dengan aktif yang sesuai dengan standar yang kita rujuk tadi ya Pak ya, dengan kita ya Pak ya. Bagaimana pendapat Bapak tentang ini? Saya senang sekali Pak mendengarnya. Terima kasih Pak atas umpan baliknya Pak. Ya, namun ya Pak ya, tadi dalam observasi itu saya melihat aspek-aspek yang masih dapat ditingkatkan lagi Pak. Misalnya tadi saat Pak Ari observasi ya, saat observasi tadi saya itu memperhatikan Bapak itu masih kayak ragu-ragu memberikan pertanyaan berbobot Pak. Jadi bagaimana pandangan Bapak? Ya, Pak, saya mengerti Pak. Saya akan berusaha lebih meningkatkan lagi dalam memberikan pertanyaan berbobot Pak. Ya. Oke Pak, dari diskusi kita ini ya Pak ya, apa langkah konkret yang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan performa coaching Pak Ari? Saya berencana Pak untuk melakukan latihan lebih intensif lagi dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang lebih efektif lagi Pak. Oke Pak, bagus Pak, itu adalah langkah yang baik ya Pak ya. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademika
akademik. Terakhir ya Pak ya, terakhir apa yang Bapak peroleh dari proses ini Pak? Ya Pak, saya merasa lebih memahami praktek coaching kali ini itu gimana saya perlu berkembang. Kemudian saya berterima kasih atas bimbingan Pak Radit dalam melaksanakan atau membimbing saya dan memberikan umpan balik selama proses coaching ini. Oke Pak, sama-sama ya Pak ya. Semoga pertemuan kita ini bisa bermanfaat buat Pak Ari di depannya ya Pak. Ya, terima kasih banyak Pak. Sekian ya Pak Ari. Tos Pak.